Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Nah, sekarang kan masih bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan puasa kalian? Apakah ada yang udah batal atau enggak? Mudah-mudahan semuanya tamat ya, puasanya nggak ada batal-batalnya. Oke, di sini sambil ngabuburit aja gitu kan. Kemarin tuh saya sebenarnya mau rakit PC, tapi ya memang terkendala sama banyak hal. Ya memang kejadian ini atau situasional. Wah, situasi seperti ini tuh memang udah dari beberapa bulan yang lalu. PGA card-nya mahal banget. Jadi mau rakit PC tuh jadi mikir-mikir dua kali. Nah, di sini tuh saya punya PGA card 1 jutaan, tapi harganya tuh masih normal, masih wajar gitu kan. Tapi bagaimana dengan performanya? Ya, disinilah video ini kita akan tes bagaimana performa si PGA card yang 1 jutaan ini. Ini harga baru ya, harga baru 1 jutaan tapi menjadi solusi di tahun 2021 ketika Bitcoin ini harganya lagi melambung. Wah, sekarang April kemarin mencapai 900 juta ya satu Bitcoin, hampir 1 miliar gitu. Tapi kalau sekarang nggak tahu 700 atau 800 gitu kan, naik turun lagi. Nah, makanya si PGA card ini harganya bisa mencapai 2 kali lipat gitu kan. Karena PGA card ini bisa dijadikan sebagai alat penambang Bitcoin tersebut gitu. Makanya si PGA card menjadi langka. Ya mungkin ini salah satu penyebabnya gitu kan. Masih banyak banget penyebab yang lain yang mengakibatkan si PGA card langka dan menjadi mahal. Yang jadi ya yang kita tahu lah, yang banyak beredar karena harga Bitcoin mahal, maka si PGA card menjadi mahal juga gitu kan. Karena si PGA card tersebut ini diborong sama miner atau penambang Bitcoin. Mereka tuh berani bayar PGA card dengan harga mahal. Nah, kalau misalkan penjual, distributor misalkan atau toko gitu kan, distributor lah, mereka ya senang-senang aja gitu. Atau mungkin saya juga kurang tahu dari mana si PGA card ini mulai naik harganya. Kalau misalkan dari distributor ya, distributor pengen jual ini PGA card misalkan ke gamer gitu kan dengan harga 1 juta. Tapi miner ini dia berani bayar tambahin deh 20% gitu. Jadi 1.200.000. Terus ada miner lagi yang lebih kaya, tambahin deh 30%. Ada lagi yang lebih kaya, tambahin 50%. Nah, jadi si penjual PGA card ini ya mau nggak mau dijual ke yang berani bayar lebih mahal gitu. Makanya kita gamer, antusias PC ya katakanlah kita gamer gitu kan, gamer kasual lah. Pengen rakit PC, ya nggak kebagian PGA card-nya. Karena gamer ini paling misalkan nih harga 1 juta, harganya 1 juta pasti ditawar juga gitu. Wah bang, 900.000 aja deh. Nah, kalau miner ini udah nggak main tawar-tawaran gitu kan. Ada barangnya ya udah langsung hajar dibeli aja gitu. Meskipun harganya naik misalkan 50%, nggak apa-apa. Yang penting dia punya PGA card-nya dan bisa dipakai nambang, dipakai mencari cuan lagi gitu, mencari uang lagi yang lebih banyak. Makanya mereka berani bayar mahal si PGA card. Makanya kita gamer-gamer tuh nggak kebagian PGA card. Nah, di sini tuh ya saya punya salah satu sedikit solusi aja gitu kan. Di sini saya punya GeForce GT 1030. Dulu ini PGA card ini pada nggak mau gitu. Wah, ngapain 1030 gitu. Mending PGA card ini, mending PGA card itu gitu kan. Tapi sekarang si GT 1030 ini menjadi solusi. Harganya 1 juta, nggak ya naik sih naik, tapi nggak terlalu banyak sekali. Daripada kita beli GTX 750 Ti, saya lihat ada yang jual 1.700.000, 1.500.000 gitu kan. Si GTX 750 Ti itu, aduh, itu second. Kita punya garansi paling 3 hari atau seminggu gitu. Gimana kalau misalkan kita beli 1.300.000 lah gitu, misalkan gitu ya. Tapi saya nggak tahu sekarang harga pasaran berapa sih GTX 750 Ti. Anggap aja 1.300.000. Ternyata 3 hari atau seminggu, 2 minggu ternyata rusak. Nggak bisa klaim karena itu barang second gitu. Tapi kalau misalkan GT 1030 saya lihat nih harganya masih sekitar 1.050.000, 1.100.000. Kalau misalkan rusak gitu kan 2 bulan, 3 bulan ya tinggal klaim aja, RM aja gitu, dapat PGA card yang baru lagi. Nah, ini kelebihan dari PGA card baru ini. Nah,
Gimana performanya si GT ya, ini GT 1030 untuk bermain game. Karena kita kebutuhan untuk main game kan nggak terlalu berat-berat ya, game-game kasual ya. Paling main Valorant, terus Genshin Impact nih, yang lagi rame Genshin Impact. Terus apalagi PUBG Mobile gitu. Terus Dota 2, CSGO. Paling berat juga paling Call of Duty, GTA 5 Roleplay atau Cyberpunk 2077. Kuat nggak ya? Saya juga belum coba. Nanti kita akan coba. Bisa sih kuat, cuman resolusinya mungkin di 720 atau 768 gitu. Kita akan coba juga sih GeoTax ini. Kebetulan ada GeoTax GeForce GT 1030. Jadi bagaimana performanya? Makanya di video ini saya bakalan tes performa PGA Card yang menurut saya harganya masih masuk akal lah, 1 jutaan gitu. Kita mendapatkan performa yang cukup bagus untuk main game. Nah, kalau misalnya kita tahu ya, si PGA Card GeForce GTX 1650 Super gitu kan, dulu kan harganya sekitar 2.200.000, 2.400.000. Sekarang saya lihat 4 juta, 3.900.000. Itu harganya udah 2 kali lipat. Ya menurut saya harga segitu ya nggak masuk akal untuk main game. Tapi beda lagi kalau kasusnya untuk mining gitu kan, untuk menambang Bitcoin, itu beda lagi. Mereka berani gitu bayar 4 juta atau 3 juta setengah gitu kan untuk sekelas GTX 1650 Super gitu. Atau yang rame itu 1660 Super lah. Sekarang harganya 9 juta ya, 8 juta setengah gitu. Kalau dulu kan harganya sekitar 4 juta, 4 juta setengah gitu kan. Tapi untuk gamer harga 9 juta itu nggak masuk akal. Tapi untuk miner itu masuk akal karena dipakai untuk bekerja lagi, untuk mendapatkan cuan yang lebih jauh lebih besar lagi gitu. Makanya miner itu udah nggak lihat harga, pokoknya ada barangnya langsung dibeli. Apalagi kemarin RTX 3060 begitu datang barangnya langsung habis. Harganya 2 kali lipat, naik 50%, nggak masalah. Yang penting ada barangnya. Nah, itu miner mungkin seperti itu. Nah, makanya sekarang gamer tuh jadi kasihan banget gitu kan. Pengen rakit PC yang dulunya budget 10 juta itu udah dapat RTX 2060 gitu kan. RTX 3060 mungkin ya 10 juta lebih. Tapi sekarang 10 juta, budget 10 juta, cuman dapat mentoknya paling GTX 1050 Ti yang baru harganya berapa? 2,9 juta, 2,8, 3 juta bahkan. Itu harga-harga untuk bisa mendapatkan GTX 1650 gitu yang performanya juga cukup jauh gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan gitu kan, karena sekarang juga saya lihat trafiknya ini udah mulai menurun. Mudah-mudahan gitu kan di akhir tahun 2021 Bitcoin turun lagi, terus PGA Card menjadi banyak lagi, nggak langka gitu. Terus gamer senang lagi gitu, bisa main game-game yang cukup berat dengan harga PGA Card yang normal. Ya mudah-mudahan aja gitu kan. Karena kemarin teman saya tuh mau rakit PC nih, nanya, "Ren punya budget nih 10 juta gitu kan, pengen rakit PC dong." "Iya boleh. Saya racikin, ternyata dapatnya tidak sesuai dengan 10 juta pada tahun 2020 gitu kan. Akhirnya daripada dapatnya speknya segini gitu kan, dia memilih mending beli konsol, beli PS5 dia. Ya udah mending pre-order PS5 aja deh, katanya 10 jutanya. Oh ya udah, itu ya kembali lagi ke kebutuhan sendiri. Kalau misalkan untuk main game ya konsol untuk saat ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi lah gitu ya. PS3, PS4, PS5 itu untuk main game, untuk ngabuburit di bulan puasa masih bisa menjadi alternatif gitu. Tapi kalau misalkan tetap pengen PC, ya itu tadi. Inilah solusinya. Misalkan nih kalian beli prosesornya Core i3 10100F atau Core i5 10400F. Kan seri F ini untuk si Intel tuh belum ada IGP-nya, jadi belum ada internal grafiknya, jadi harus menggunakan PGA Card. Nah, salah satu solusinya mungkin si GT 1030 yang harga 1 jutaan ini bisa menjadi solusi. Karena kalau misalnya kita beli 1 juta, nanti dijual lagi 900.000 atau 800.000, ini cepat, jadi ruginya nggak banyak. Kalau misalkan kita beli, misalkan yaudah saya paksain aja pengen RTX 3060, harganya sekarang 11 jutaan gitu kan. Beli sekarang. Nah, nanti pengen dijual lagi gitu, ketika pengen dijual lagi, terus pas Bitcoin-nya turun, harga RTX 3060 paling di harga 5 juta.
atau 6 juta lah paling bagus. Jadi turunnya setengahnya gitu kan. Jadi ruginya rugi banyak gitu. Makanya di sini di judulnya PG Akad 1 jutaan harganya yang masih masuk akal ketika harga Bitcoin mahal. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan harga Bitcoin udah turun, terus PG Akadnya nggak langka, dan harga PG Akadnya murah lagi, mungkin ya ini bukan jadi solusi lagi gitu. Ini panjang banget ya ngobrolnya. Nggak apa-apa lah, sambil ngabuburit gitu kan. Kita di sini bakalan tes bagaimana performa si GT 1030, tapi di sini kebetulan yang ada hanya prosesor Core i5 9400F. Nanti bakalan ada yang bilang, "Bang, ya iyalah, nah prosesornya udah kenceng gitu kan, pakai main game juga pasti ngebut." Tapi di sini nanti bakalan kelihatan berapa persentase PG Akadnya 100%, ya minimal dengan prosesor yang setidaknya di atas GT 1030 bisa memainkan game yang saya tes. Misalkan gitu kan, pakai Core i5 Gen 3 Intel gitu kan, Intel Gen 3 atau pakai Intel Skylake Core i3 6100, Core i3 7100 gitu kan. Itu udah sangat mumpuni atau sangat pas jika dibandingkan dengan GT 1030. Kalau untuk AMD-nya misalkan kalian mau beli Ryzen 3 1200 ya, ini Ryzen Gen pertama ya. Ryzen 5 1400, 1500 gitu kan. Dengan GT 1030 masih cocok-cocok aja. Nanti kalau misalkan PG Akadnya udah turun gitu kan, ya udah tinggal beli PG Akad yang sesuai. Nah seperti itu. Jadi nggak apa-apa lah. Di sini saya akan coba dengan Core i5 9400F. Bagaimana performanya kita akan tes langsung di sini. Oke? Let's go. Oke teman-teman, kita langsung saja tes game pertama karena banyak banget yang pengen coba live streaming menggunakan GT 1030 apakah bisa? Kalau misalkan ini memang bisa harusnya ya. Nih saya sambil record menggunakan OBS, tapi si prosesornya tentunya harus mendukung juga. Dan menurut saya si GT 1030 kita akan lihat langsung, oke? Nah, di sini kita lihat dulu settingannya karena PG Akad low end, settingannya juga ya low end. Ini udah sanggup 1080p, fps 60. Tapi di low. Oke, pokoknya di sini settingannya custom, FPS-nya 60, pacing-nya off, render resolusinya di 0,8 semuanya low, ada high-nya sedikit. Kita lihat bagaimana FPS-nya. Nah, pokoknya ya memang ini masih game-game awal ya, belum terlalu berat, tapi setidaknya ketika war musuh, FPS-nya nggak turun di 60-an gitu kan. Jadi kalau misalkan lagi rame banget gitu, banyak playernya gitu kan, banyak musuhnya, mungkin ini bisa turun 50, masih cukup enak. Kita langsung tes ke game yang lain tapi secara offline aja karena saya harus download dulu, kayaknya lama gitu kan. Dan kita tes apa ya, game-game yang lain dan ngedit mungkin ya. Kalau misalkan nanti sempat saya akan coba ngedit. Kita lanjut ke game berikutnya. Let's go.